Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah luangkan waktu untuk lihat video ini. Perkenalkan, saya Haris Setiawan dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Universitas Danau Persada. Dalam video kali ini, saya, ingin menjelaskan mengenai salah satu program yang dilaksanakan atas kerjasama antara mahasiswa dari Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh mahasiswa Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Danau Persada dan dengan mahasiswa dari tiga negara lain yaitu Jepang, Australia, dan Vietnam. Nama program ini adalah Collaborative Online International Learning. Ya, oke. Pertama, kami akan jelaskan dulu definisi dari kegiatan ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, nama program ini adalah COIL atau Collaborative Online International Learning. Ya. Kegiatan ini diprakarsai oleh Universitas Hiroshima bekerja sama dengan beberapa universitas di luar negeri, salah satunya adalah Universitas Dharma Persada. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kesempatan kepada para pesertanya, dalam hal ini mahasiswa dari 4 negara, untuk saling berinteraksi dan belajar mengenai bahasa Jepang, belajar menggunakan bahasa Jepang mengenai. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kesempatan kepada para pesertanya, dalam hal ini mahasiswa dari 4 negara, untuk saling berinteraksi dan belajar mengenai masalah terkait SDGs atau Sustainable Development Goals menggunakan bahasa Jepang. Ya, jadi untuk minasang yang merasa insecure mendengar kata menggunakan bahasa Jepang, mohon jangan skip dulu video ini karena kami juga akan jelaskan mengenai kualifikasi bahasa Jepang untuk ikut program ini ya. Lalu, kegiatan ini akan diadakan dari 5 September sampai dengan 30 September 2022. Kurang lebih 1 bulan, tapi bukan berarti tiap hari ada kegiatan ya. Mengenai ini juga nanti kami akan jelaskan lebih rinci. Oke, kedua, kami akan jelaskan mengenai tema dari kegiatan ini, yaitu mengenai SDGs atau Sustainable Development Goals. SDGs adalah tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang diputuskan oleh para pemimpin dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya. Ada 17 hal yang menjadi tujuan dalam program ini, yaitu satu, mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, memastikan kehidupan yang sehat buat semua orang ya, memastikan pendidikan yang baik, kesetaraan gender, memastikan ketersediaan air bersih, memastikan akses energi, mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, mengurangi ketimpangan antar negara ya, pembangunan kota dan pemukiman, memastikan siklus produksi dan konsumsi yang baik ya, terus memerangi perubahan iklim, menjaga kehidupan di laut, menjaga keberlangsungan kehidupan di daratan, menegakkan keadilan dan kemitraan antar negara ya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut ya. Ada banyak ya. Nanti para peserta program COIL ini akan membicarakan mengenai bagaimana kondisi pelaksanaan tujuan-tujuan tersebut di negaranya masing-masing ya. Misalnya, bagaimana pemberdayaan hasil laut di Indonesia? Udah maksimal belum? Ada penyimpangan atau kecurangan nggak? Gimana dengan negara lain? Nah, coba bandingin ya. Dan kalau ada masalah, kita berpikir bersama mengenai solusinya ya. Gitu kira-kira ya. Oke. Nah, selanjutnya kami akan bicarakan mengenai pesertanya ya. Seperti yang sudah disampaikan, pesertanya terdiri dari 4 negara, yaitu Indonesia, Jepang, Vietnam, dan Australia. Kalau dari Indonesia akan diwakili oleh mahasiswa Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada. Terus kalau dari Jepang akan ada mahasiswa dari Universitas Hiroshima dan Universitas Kobe. Nah, kalau dari Vietnam akan ada mahasiswa dari Universitas Nasional Vietnam. Terus kalau mahasiswa dari Australia berasal dari berbagai universitas yang ada di sana, seperti Universitas Sydney, Universitas Melbourne, Universitas Macquarie, dan sebagainya. Jadi kalau Minasang ikut kegiatan ini, Minasang punya kesempatan, punya pengalaman berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai negara pakai bahasa Jepang. Kesempatan ini hanya ada di Universitas Danau Persada, nggak ada di kampus lain loh.
Ya, selanjutnya kami akan jelaskan mengenai bentuk kegiatan di program ini ya. Pada dasarnya bentuk kegiatan di program ini ada tiga jenis, yaitu kegiatan mendengarkan penjelasan, diskusi berkelompok, dan interaksi di portal kegiatan. Untuk kegiatan mendengarkan penjelasan dan diskusi grup akan menggunakan Zoom. Ya. Lalu untuk kegiatan interaksi di portal kegiatan akan menggunakan aplikasi bernama Immersiu. Aplikasi ini pada dasarnya mirip dengan Edmodo atau Facebook ya. Jadi kita bisa posting, tulis komentar, upload foto dan sebagainya di aplikasi tersebut. Aplikasi ini juga bisa dipakai di laptop atau di HP ya. Oke. Terus jadwal rincinya kita akan jelaskan ya. Kami akan jelaskan di slide berikut. Oke. Oke, jadi pada dasarnya kegiatan ini dibagi menjadi 4 termin atau 4 minggu ya. Nah, jadwal di minggu pertama akan seperti ini ya. Jadi Minasang bisa melihat di situ ya. Ini waktu yang tertulis adalah waktu Indonesia bagian barat ya, Jakarta ya. Nah, di sini tertulis minggu pertama dari tanggal 5 September sampai dengan 11 September. Nah, eh, target di minggu pertama ya adalah memulai kegiatan berkelompok, group work ya, memulai grup ya. Jadi setiap kelompok itu akan apa namanya mencari tahu kondisi pelaksanaan SDGs di masing-masing negara ya. Kemudian menentukan tema penelitian masing-masing grup dan menentukan research question. Ya. Jadi pertanyaan yang berkaitan dengan SDGs tadi, apa yang akan dipertanyakan oleh setiap grup tadi ya. Itu. Nah, di untuk yang pertama di hari Senin ya tanggal 5 September ini ada jadwalnya ya dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Di awal itu nanti akan ada sesi ketemu di Zoom ya. Isinya berkenalan ya, terus saling mengakrabkan diri ya, dan ada penjelasan mengenai tujuan dari perkuliahan ini ya. Terus nanti di jam 10 akan ada perkuliahan mengenai SDGs. SDGs itu apa sih gitu ya. Nanti akan ada penjelasan dari Nagai Sensei ya. Terus di jam 11 nanti akan ada group work. GW ini group work ya. Nanti ada kenalan dulu ya di masing-masing. Nanti pakai Zoom, pakai breakout room gitu ya. Terus menentukan research question. Kita mau menjawab pertanyaan apa nih gitu ya. Nanti kita menentukan pertanyaan. Misalnya ya, bagaimana penanganan sampah di masing-masing negara misalnya seperti itu ya. Terus itu dilakukan sampai jam 12 siang ya. Nah, kemudian dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu, yaitu tanggal 6 September sampai 11 September, itu Minasang ya nanti akan bekerja dengan grupnya masing-masing. Bukan berarti tiap hari ketemu ya, tapi Minasang menentukan waktu kira-kira dalam seminggu ini apa namanya eh, kapan bisa ketemunya gitu, di jam berapa, pakai Zoom ya atau pakai apa gitu ya. Nah, nanti ngobrol lagi untuk menentukan untuk menyusun ya apa yang dibutuhkan, apa yang apa output yang dibutuhkan di minggu pertama. Nanti akan setelah jadi itu akan disubmit ya, melalui aplikasi Immersiu ini ya. Jadi nanti kayak Facebook itu nanti grup leadernya akan apa namanya submit ya hasil pekerjaannya masing-masing grup ya. Nah, untuk di minggu pertama ini outputnya adalah mensubmit tema research question. Jadi ada dua, menentukan tema dan menentukan research questionnya. Jadi mensubmit dua hal ini ya. Ini minggu pertama. Ingat ya, ketemunya yang bareng-bareng itu di hari Senin, tanggal 5 ya, 5 September. Terus nanti setelah itu, dari tanggal 6 sampai tanggal 11, itu apa namanya, masing-masing bekerja di grupnya ya. Jadi nanti janjian ketemu jam berapa, pakai Zoom ya, atau pakai Google Meet ya. Jadi di situ ngobrol lagi untuk merumuskan tema dan research questionnya. Ya.
Nah, terus minggu kedua jadwalnya seperti ini ya. Jadi nanti akan ada pertemuan lagi di hari Senin ya dari jam 8 sampai jam 12 ya. Di sini juga kalau di hari Senin ini di tanggal 12 September itu bukan perkuliahan lagi tapi group work. Jadi masing-masing pakai Zoom, pakai breakout room ya. Dibagi ke grupnya masing-masing terus ngobrol lagi ya. Membicarakan mengenai apa yang sudah kita cari di minggu sebelumnya gitu ya. Apa namanya? Misalnya kondisi penanganan sampah di masing-masing negara. Nah, kita cari tahu dulu di minggu sebelumnya ya, terus kita sampaikan di pertemuan di minggu kedua ini ya di hari Senin. Terus dari dari jam 8 sampai jam 9.30. Terus dari jam 10 nanti akan ada eh, menentukan research question ya. Jadi dari komentar-komentar yang sudah dihasilkan di jam pertama tadi ya. Nah, di sini ada menentukan research question lagi, padahal di minggu pertama kan tadi udah submit. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi yang di awal itu baru research question yang awal dulu, nanti mungkin ada perubahan. Gitu ya. Nah, terus sampai dengan tanggal 16 ya ini ya, hari hari Jumat ya, itu eh, masing-masing grup akan menyampaikan, melaporkan ya, kemajuan setiap kelompoknya kayak gimana sih gitu ya. Terus nanti sampai hari Minggu tanggal 18 itu akan diminta untuk mensubmit slide presentasi kira-kira ini isinya sama dengan yang tadi sih tentang tema research question gitu ya. Ini kita mau ngomongin ini nih di grup ini gitu ya. Kira-kira 3 lembar slide ya, PPT ya, PowerPoint ya. Nah, nanti akan ada komentar dari masing-masing dosen ya. Kan dosennya ada banyak nih dari 4 negara ya, termasuk saya. Nanti juga ada teaching assistant ya, yang akan membantu kalian mengomentari apa namanya apa yang sudah kalian hasilkan. Terus di minggu ketiga jadwalnya seperti ini ya. Jadi nanti akan ada pertemuan lagi di hari Senin seperti biasa dari jam 8 sampai jam 9.30 pakai Zoom ya. Nah, di sini apa namanya akan mempresentasikan slide yang tadi dikumpulkan ya, yang 3 lembar tadi ya, dalam event namanya World Cafe. Nah, sini akan apa namanya mempresentasikan apa yang sudah dihasilkan di minggu kedua ya. Nah, nanti mengenai naskahnya itu bisa dibuat bareng. Gitu. Jadi jangan khawatir nggak kerja sendiri nih ya. Jadi di sini Minasang kerja bareng, jadi nggak sendiri. Nanti saling membantu. Ya. Nah, nanti akan ada pembicaraan lagi mengenai research question. Terus di jam 10 juga ada sesi konsultasi ya di sini ya. Jadi mengenai bagaimana cara menyusun laporan, bagaimana cara menyusun slide PPT, bagaimana menyusun naskahnya, nanti akan ada sesi konsultasi. Terus dari tanggal 24 sampai tanggal 26 itu silakan kerja kelompok. Nah, waktunya tidak ditentukan ya. Minasang tentukan sendiri. Misalnya Minasang jadi group leader nih, terus kita tanya nih, kita enaknya kapan nih ketemunya, waktu kosongnya, kita tentuin dulu nih. Hari ini tanggal jam sekian, tanggal sekian, jam sekian. Mana yang bisa kumpul semua? Nah, nanti di situ kumpul semua pakai Zoom atau Google Meet ya. Terus nanti di tanggal 26 itu Minasang harus mengumpulkan kerangka laporannya. Kita mau melaporkan apa aja nih. Di sini juga kita nggak akan mikir sendiri ya, nanti mikirnya bersama. Gitu ya. Oke. Terus minggu keempat, nah ini jadwalnya ya dari tanggal 26 sampai tanggal 30. Nah, nanti tanggal 30 itu hari Jumat dari jam 8 sampai jam 12 itu akan ada sesi presentasi final ya. Nah, di situ akan mempresentasikan sekitar 10 sampai 15 menit mengenai apa yang sudah dikerjakan selama 4 minggu ini. Nah, jam sebelum tanggal 30 itu tanggal 26 hari Senin dari jam 8 sampai jam 10 itu akan ada cara melakukan presentasi kayak bikin naskah, bikin PPT-nya ya. Jadi itu akan belajar lagi di situ. Jadi mungkin ada keterbatasan bahasa nanti di situ akan dibicarakan ya. Jadi jangan khawatir.
Terus nanti dari tanggal 27 sampai tanggal 29 itu finalisasi apa yang akan Minasang presentasikan. Ya, finalisasi bersama grup tentunya ya, nggak sendiri. Nanti tanggal 30-nya baru baru final presentation ya, final presentation. Oke, okay. Ini jadwalnya ya 4 minggu. Nanti kalau ada yang belum jelas silakan bisa tanya. Nah, jadi kegiatannya sudah dijelaskan. Nah, sekarang saya akan sampaikan syarat-syarat untuk ikut kegiatan ini ya. Pada dasarnya apa namanya? Yang bisa ikut program ini adalah mahasiswa aktif Unsada dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang ya, spesial. Terus semester berapa aja juga oke, welcome banget asalkan ada kemauan belajar. Terus ada bisa berusaha mengatur waktu dengan baik ya supaya bisa ketemu dengan teman-teman yang lain kan ya. Terus bisa berusaha bekerja dalam tim. Ya. Terus bisa komunikasi sederhana pakai bahasa Jepang. Jadi nggak perlu yang bahasa Jepang itu yang mewah gitu ya enggak. Yang penting bisa sampaikan apa yang secara sederhana dulu nggak apa-apa ya. Jadi syarat mengenai kemampuan bahasa Jepangnya juga sebenarnya nggak ada. Asalkan minasang merasa mampu ya, merasa saya bisa deh berkomunikasi yang sederhana gitu mengenai kehidupan sehari-hari. Itu udah cukup ya. Jadi udah bisa jadi peserta program kegiatan ini. Terus kalau kepepet juga bisa pakai bahasa Inggris juga sih. Ya. Terus kalau dibayangkan pakai CLPT, mungkin mahasiswa yang sudah punya kemampuan setara, ingat ya, bukan punya sertifikat, tapi punya kemampuan setara. Mahasiswa mikir sendiri nih, kayaknya saya bisa deh. Kayaknya saya punya kemampuan setara JLPT N4 deh. Nah, punya pikiran seperti itu aja sudah cukup bisa ikut program ini. Ya. Terus syarat yang lain adalah mahasiswa juga harus bisa sediakan infrastrukturnya sendiri, kayak laptop, HP, kuota internet, dan mengenai kuota internet ini, jangan khawatir, nanti ada subsidi dari kampus ya, dari prodi ya. Tapi untuk nominalnya, mohon maaf belum bisa dijelaskan di sini, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kita dukung ya mahasiswa supaya bisa nyaman ikut program ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Terus kami akan sampaikan keuntungan apa saja yang bisa didapatkan peserta program ini ya. Pertama, tentunya peserta akan dapat pengalaman belajar yang nggak akan didapat di tempat mana. Ya, jadi di sini Minasang bisa berteman, dapat teman ya dari mahasiswa dari 4 negara. Terus bisa kerja bareng mereka dan dari kegiatan itu Minasang juga bisa dapat skill yang akan buat Minasang lebih siap ya, hadapi masa depan Minasang nanti setelah lulus dari kampus ini. Terus karena komunikasinya pakai bahasa Jepang ya, walaupun masih sederhana, skill komunikasi Minasang dalam bahasa Jepang pun pasti akan tambah. Pasti akan lebih merasa sudah terbiasa dan lebih pede pas ngomong pakai bahasa Jepang. Awalnya mungkin ya pasti punya kekhawatiran ya mengenai kendala bahasa ya. Tapi kekhawatiran itu akan hilang karena di program ini kita belajarnya bareng ya, pelan-pelan, sedikit-sedikit, nggak perlu takut ditinggal ya. Terus peserta program ini juga akan dapat sertifikat keikutsertaan yang bisa Minasang pakai sebagai bukti bahwa Minasang bukan mahasiswa biasa. Ya. Selain itu, Prodi dan kampus akan setarakan pencapaian mahasiswa dalam kegiatan ini dengan nilai mata kuliah. Jadi nanti setelah ikut kegiatan ini, mahasiswa bisa ambil beberapa mata kuliah di semester ganjil ya. Nanti akan dibicarakan lagi dengan prodi mengenai mata kuliah apa yang harus diambil ya. Nah, ambil mata kuliahnya tapi nggak perlu ikut kuliahnya karena nilainya sudah ada dari kegiatan ini gitu ya, disetarakan. Gitu. Oke, sip. Ya, gimana Miasang? Semoga penjelasan mengenai program ini bisa menggerakkan jiwa dan raga Minasang untuk ikut ya. Supaya bisa berkembang, Minasang harus melibatkan diri dalam berbagai kegiatan. Nanti di kegiatan itu, Minasang mungkin merasa kesulitan, kerepotan, dan sebagainya. Tapi itulah yang akan membuat Minasang berkembang. Ya. Kalau berkembang, berarti kapasitas kita juga naik. Dan kalau kapasitas naik, kita bisa punya ruang yang lebih luas untuk berpikir dan bertindak. Ya, kalau kapasitas naik, apa yang bisa kita kerjakan atau apa yang bisa kita capai ya itu juga akan lebih banyak. Kalau kapasitasnya segitu-segitu aja, nah, dari awal kuliah sampai selesai segitu-segitu aja ya hasil atau capaian Minasa sebagai sumber daya manusia juga ya segitu-segitu aja sesuai dengan kapasitasnya.
Coba pikirin lagi minasang ya, mau jadi SDM kayak gimana ntar? Kalau mau jadi yang bisa diandalkan, minasang bisa menggerakkan jiwa dan raganya mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri dan mulai dari kegiatan ini. Untuk mahasiswa yang berminat, silakan bisa daftar dengan isi di formulir ini ya. Linknya di sini. Linknya juga ada di deskripsi video ya. Deadline atau batas waktu pendaftarannya juga minasang bisa lihat di deskripsi video di bawah ya. Oke, ya. Oke, minasang. Itu saja dulu penjelasan dari kami mengenai program ini. Kalau ada yang belum jelas, silakan hubungi Mimin aja langsung ya di nomor HP yang ada di deskripsi video di bawah. Itu dulu sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otakar Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.